Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada sore hari ini Ramadan ke-7 ya. Ramadan ke-7 ya. Hari ke-7 kita masih diberikan oleh Allah nikmat kesehatan, nikmat iman, sehingga kita masih bisa melaksanakan rangkaian kegiatan-kegiatan kita dari mulai pukul 03.00 mulai bangun tidur untuk melaksanakan sahur hingga pukul 21.30. Alhamdulillah. Jadi berkat nikmat itulah kita sampai detik ini dalam keadaan sehat. Salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atas perjuangan beliau lah yang mendobrak pintu kebodohan, pintu kejahiliaan. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus ke muka bumi ini. Innamal bu'istu liutammima makarimal akhlak. Jadi Rasulullah diutus ke muka bumi ini, hadirnya Rasulullah cuma satu tujuannya, itu liutammima makarimal akhlak, untuk memperbaiki akhlak-akhlak umat manusia ya. Terima kasih kepada Kak Aji yang telah mengatur rangkaian-rangkaian pada sore hari ini sehingga berjalan dengan sangat lancar rangkaian-rangkaian kultum kita pada hari ke-7. Jadi pada kultum sore hari ini di sini kami akan menyampaikan tata cara tips dan trik sholat, tata cara tips dan trik sholat khusyuk ya, khusyuk dalam sholat, khusyuk dalam sholat. Baiklah, sebelum kita membahas trik dan tipsnya dulu, trik dan tips khusyuk dalam sholat, kira-kira di jamaah di dalam masjid ini apa yang dimaksud dengan sholat secara bahasa? Silakan. Oke, silakan. Ma huwa sholat? Apa yang dimaksud dengan sholat secara bahasa? Apa? As-sholat ad-duha. Itu secara lughawi. Walan secara istilahnya. Apa itu sholat? Apa? Yuk, yang urut-urut itu nanti kami tanya. Apa? Secara istilahi, sholat itu adalah diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Itu ya. Jadi itu sholat. Jadi tips dan trik sholat
ya, tata cara untuk melaksanakan agar kita khusyuk dalam sholat itu sebenarnya setiap individu-individu itu berbeda-beda dengan kemampuan dan masing-masing. Ya. Namun ada beberapa tips yang memang sudah tips-tips ini sudah dikaji. Jadi pada suatu hari dulu sewaktu di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, ketika di dalam masjid itu ada seseorang datang menghampiri Rasulullah. Jadi menghampiri Rasulullah, dia ini mengeluh kepada Rasulullah. Mengeluh kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, kata dia tadi itu. Bagaimana, katanya, saya ini kalau melaksanakan sholat selalu terganggu, tidak khusyuk. Selalu terganggu dan tidak khusyuk. Kadang memikirkan tentang permasalahan di rumah tangga, dan kadang memikirkan makanan, macam-macam ketika saya sedang sholat. Jadi dia bertanya kepada Rasulullah. Kemudian apa jawaban Rasulullah? Rasulullah menjawab, tidak seorang pun yang mampu melakukan sholat dengan sangat khusyuk dari mulai awal sampai akhir. Tiba-tiba ada seseorang menyela, saya mampu ya Rasulullah, yaitu Ali bin Abi Thalib menyela dari obrolan-obrolan singkat tersebut. Saya mampu ya Rasulullah, kata si Ali ini tadi. Kemudian apa jawaban Rasulullah? Oke, katanya, kalau kamu mampu, saya akan memberikan kamu sorban yang terbaik ini sebagai bentuk hadiah kepada kamu. Jadi kalau bahasa sekarang nih, apa itu namanya, tantangan itu tuh, dikasih tantangan. Jadi sholatlah challenge ya. Jadi di sholat si Ali tadi 2 rakaat melakukan sholat sunnah. Allahu Akbar, kata si Ali, masuk rakaat pertama. Begitu mau masuk rakaat kedua, ya, salam ditutup. Ali langsung termenung. Ngomong masih Rasulullah, wahai Ali, kenapa kamu murung dan termenung? Ya Rasulullah, katanya, dari awal hingga pertengahan saya mampu melaksanakan sholat dengan khusyuk, tetapi ketika terakhir saya teringat akan sorbanmu sebagai bentuk hadiah yang akan kamu berikan kepadaku. Jadi sekelas sahabat Rasulullah, ya, yang memang sudah luar biasa insya Allah dalam ketakwaan dan patuhnya akan perintah Allah dan Rasulnya, itu saja goyang. Namun apalagi kita yang di sini, ya. Tapi itu tidak harus menuntut kita untuk tidak bisa melaksanakan sholat dengan khusyuk. Jadi sholat dengan khusyuk ini, ya, sebagaimana yang sudah tertulis dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman, yaitu orang yang melakukan sholatnya dengan khusyuk. Adapun tips dan trik untuk melaksanakan sholat dengan khusyuk ini tadi itu, ya, sebenarnya semuanya sudah tahu dan paham. Namun terkadang kita ini harus kita ingatkan lagi, selalu dikasih ingatan. Karena apa? Memang
lah hukum alamnya manusia itu tempat salat dan khilaf. Jadi yang pertama, hadirkan rasa yakin dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kuatkan dulu keyakinan, niat kita itu kuatkan bahwasannya kita sholat itu hadirnya dan yakin dan selalu dipantau oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian trik dan tips yang kedua yakni menyimak jawaban dan merespon azan saat sholat wajib. Kemudian wudu yang sempurna dan tidak boros air, juga tidak dalam keadaan menahan buang air. Wudu yang sempurna, nah, ini enggak. Terkadang kita, Bapak menggunakan bahasa kita, terkadang kita lagi wudu, saking keusilnya, kawan wudu mungkin disiram semprot pakai sabun. Senyum dia. Ya enggak? Ya Fikri? Ya Rifki? Soal berbusa, ya Allah, kenapa kayak itu? Jadi itu. Jadi wudu yang sempurna. Sempurna dalam wudu dan juga tidak menahan hajat ketika mau kencing, mau BAB. Jangan ditahan itu. Itu total merusak kehusukan kita dalam sholat. Sampai ke itu. Fix langsung mundur saja, keluar dari barisan. Jangan ditahan-tahan. Apalagi kalian tahan dan sampai meninggalkan jejak, membuang angin tanpa suara. Itu jangankan kalian sendiri, jemaah yang dekat di situ aja terganggu. Kurang asem si A ini. Sudah tahu mau buang angin. Jadi yang pertama tadi apa? Apa? Yakin sholat kita dilihat oleh Allah. Yang kedua, menyimak dan menjawab azan. Tiga, tidak apa? Tiga, wudu dengan sempurna dan tidak menahan hajat dalam kencing, jangan ditahan. Kemudian keempat, gunakan pakaian yang terbaik. Gunakan pakaian terbaik, bersih dan suci. Jangan pas sholat pakai baju mentang-mentang ngefans dengan tim sepak bola Real Madrid atau Barcelona. Jangan. Apalagi baju bekas tidur semalam, bekas iler lagi. Jangan. Mengganggu diri sendiri dan mengganggu teman yang di samping, di depan dan di belakang. Apalagi baju yang bertulisan di belakang itu. Jadi itu usahakan kalau sholat itu menggunakan pakaian yang polos, yang tidak ada tulisan-tulisannya. Karena itu mengganggu diri kita sendiri dan juga lebih lagi mengganggu jemaah yang di belakang. Kalau kita posisinya di tengah-tengah ataupun di depan, apalagi pakai baju partai, jangan. Ya. Jadi itu. Kemudian pahami makna bacaan sholat. Dipahami makna bacaan sholat dari mulai ayat Allahu Akbar. Dipahami makna bacaan sholat tersebut sampai dengan salam. Kemudian yang keenam,
Sholatlah seakan-akan sholat itu sholat kita yang terakhir. Sholatlah seakan-akan sholat itu sholat kita yang terakhir. Tidak. Kadang begitu sholat subuh ataupun mau sholat maghrib, kalau tidak digedor oleh pembinanya, tidak bunyi loncengnya, belum nak berangkat. Dan bahkan lebih unik lagi, belakang pintu itu terjadi tempat yang teristimewa untuk sembunyi, bawa ranjang, dalam WC, dan bahkan sedang tahrim mengangkat barbel. Ada nggak? Insya Allah bukan di sini. Gitu. Kemudian yang terakhir, usahakan pandangan fokus ke arah sujud, kecuali tasyahud mata menatap telunjuk kanan, sebagaimana pada hadis Rasulullah SAW. Qala Rasulullah SAW, wada'a yadayhi yamna ala wajadadihi yamna wa asyara bi'adba'ihi allati talla innahama fi qalbati wa rama bi tasari ilaiha. Jadi Rasulullah SAW bersabda, meletakkan telapak tangan kanan di atas paha kanannya, dan beliau mengisyaratkan dengan jari telunjuk ke arah kiblat serta mengarahkan pandangan mata kepadanya. Jadi itu. Jadi usahakan pandangan fokus ke arah sujud. Jangan kapan sholat Allah matanya keliling. Apalagi jelalatan. Sebelah situ apa itu? Ada lagi yang kayak gini, ada lagi goyang, ya, goyang sedikit, mengayun seolah-olah di atas kapal. Macam-macam. Padahal letakkan kedua tangan di atas paha, ya, ketika tasyahud, fokus ke tempat sujud kita. Jangan keliling-keliling pandangan-pandangan kita, apalagi lirik kanan, lirik kiri. Maka itu akan mengganggu kekhusyuan kita dalam sholat. Jadi itu, jadi artinya ketika kita melaksanakan sholat itu, ya, tips dan trik ini, beberapa tips yang trik sudah kita kaji. Namun terkadang setiap insan umat manusia, seorang muslim itu terkadang mempunyai tata cara yang berbeda di dalam melaksanakan agar mendapatkan sholat dengan khusyuk. Mungkin itu saja kultum pada sore hari ini, ya. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf, kepada Allah kami mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.